Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Supra Koperasi, cuy. Kita lanjutin update terbaru dari motor VR Hyuan saya, cuy. Kalian bisa lihat di sini udah kepasang semua ya, dari baterai bawah dan baterai atasnya, cuy. Bisa dibilang ini tinggal finishing aja, dan mungkin beberapa perapian antara kabel dan mungkin ada part-part lain yang belum terselesaikan. Nyusul aja nanti, yang penting ini udah kepasang semua. Nanti kita test ride ya, gimana rasanya sih motor VR Hyuan saya setelah beberapa upgrade yang saya lakukan ini, cuy. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya ya. Jadi mungkin ini lebih ke baterai atau beberapa part yang belum aku jelaskan di video sebelumnya ya. Langsung kita mulai dari baterainya. Nah, seperti yang udah saya jelaskan kemarin, baterainya di sini saya pakai dua ya. Yang bawah ini 22 Ah 100 kok 100 sih ya. 72 volt ya. Jadi 22 Ah 72 volt. Dan yang bagian atas di sini 50 Ah 172 volt. Anjir, kok salah terus ya. Ini bobot baterainya aja kemarin sempat aku timbang ya, ini kisaran 30 kiloan sih. Jadi yang bawah ini antara 11 kiloan dan yang atas ini antara 20 kiloan. Jadi ini berat kosongnya aja ini udah berat banget karena dari baterainya ini tadi. Dan untuk pemasangan baterai bagian bawah ini bener-bener ya bisa dibilang, ya kalau dibilang rapi sih ya saya puji rapi lah, karena ini pengerjaan saya sendiri ya. Pemasangannya ini saya kerjain sendiri. Cuman kemarin untuk boxnya memang saya pesen, karena untuk box aku nggak ada apa namanya bahannya. Misalkan kalau ada bahannya juga rada susah sih. Lasnya kan kalau tipis kayak gini tuh pakai las karbit ya cuy. Jadi kalau kita pakai las listrik biasanya malah bolong-bolong. Jadi kemarin aku pesenin ke tukang las deket rumah. Untuk biayanya sih kemarin antara berapa ya, 150 kalau nggak salah untuk boxnya aja kemarin ya, dengan ukuran sesuai ya, sesuai baterai yang saya pasang di sini. Jadi aku pesennya itu ngukur dulu dari baterai yang udah jadi itu tadi. Dan di sini bener-bener pas banget ya, pas banget di bagian atas kemarin saya ukur rada longgar, cuman setelah saya pasang ini rada seret banget. Karena kemarin aku ukurnya itu nggak tak kasih nih apa namanya ini pengait ya, penahan dari bagian ini baterainya. Jadi rada ngepres banget setelah kita kasih pengait. Untuk pengaitnya ini aku pakai plat 2 mili ya, cukup tebal supaya lebih kuat gendong baterainya. Di sini udah aku kasih lem sealant semua, dan di bagian sini juga muter ya. Ini aku kasih lem sealant semua. Jadi mengurangi resiko air masuk dalam baterai bagian bawah ini, karena itu sangat berbahaya ya kalau misalkan sampai baterai masuk ke bagian dalam sini. Ini udah insya Allah udah kedap air lah. Jadi kalau misalnya kita pakai ke banjir seharusnya aman ya, seharusnya ya. Nanti kita coba aja. Terus pengelasannya kalian bisa cek di sini. Ini kalau dibilang rapi sih nggak rapi ya, karena ini benar-benar saya kerjain sendiri ya, lumayan lah sambil belajar juga. Nah di sini, nah ini juga lah langsung saya sendiri. Ini udah grendah, jadi lumayan rapi. Sebelumnya nggak rapi banget. Di bagian sini ini nggak kelihatan ya. Ini aku nggak bisa pakai flash. Bentar aku pakai senter ya. Mana? Nah itu tuh. Nah ini ya mungkin nggak terlalu rapi. Yang penting ini kuat lah. Cukup kuat lah seharusnya, ini tak tebelin banget. Terus yang di bagian sebelah sini ini kayak gini cuy. Nah, tuh kalian bisa cek hasilnya nggak terlalu rapi-rapi banget ya. Yang penting kuat. Habis kita las, kita bersihkan pakai sikat kawat dan langsung kita cat warna hitam sewarna body ya, biar rapi gitu cuy. Dan hasilnya seperti ini. Teret ya. Cukup rapi sih. Ya walaupun nggak 100% rapi, yang penting ini hasil kayak kita sendiri ya. Jadi kita hargain usaha kita ya cuy ya. Jadi ini bisa dibilang cukup rapi. Ya ini juga nanti ya misalnya nggak rapi juga ini nggak bakal kelihatan cuy, karena di bagian bawah pijakan tadi udah aku fitting juga. Ini plek banget, nggak ganggu sama sekali. Jadi mantap banget lah. Jadi ini akan ketutup dari body ya, mungkin kelihatan cuma di bagian bawah ini aja. Dan benar-benar mantap sih, mantap lah. Ini aku cat pakai deton coat juga ya, jadi otomatis aman dari karat cuy, mantap lah. Terus bagian atas di sini rencananya tak biarin kayak gini ya cuy ya. Jadi ini
seharusnya udah aman sih, karena ini kan udah waterproof ya, udah terlindungi dari air ke bungkus plastik. Tuh di bagian atas sini juga dikasih sealant dan seharusnya udah sangat aman. Cuma nanti aku belikan kayak gimana ya, kayak tali kayak gini ya, cuman kayak ada penguncinya gitu, supaya ini nanti kalau misalkan dipakai di jalan-jalan yang enggak rata atau lewat polisi tidur itu enggak goyang-goyang gitu, takutnya gerak-gerak loncat-loncat gitu. Jadi kita kasih kayak tali, apa sih tali atau apa sih itu, pokoknya yang dipakai buat salon-salon gitu loh. Kalian bisa cek di gambar aja, nanti kita ikutin di bagian bawah sini, muter ke sana. Kita belikan dua, cuman belum ready ya, belum sampai, udah kita orderkan. Nah, biar nggak gerak, biar presisi. Di bagian ini semuanya udah kita kasih itu ya cuy ya, apa namanya itu, nih busa ya, mengurangi getaran ya. Jadi kita kasih busa seperti ini. Di bagian dalam sini juga kemarin kita udah kasih full busa juga, mengurangi getaran ya, jadi bisa meredam getaran dari kerikil-kerikil atau jalanan yang kurang rata cuy. Oke. Nah, ini nanti ketutup semua ya, mungkin kelihatannya cuma di bagian sini saja. Dan ini udah rapi banget sih, rapi banget. Tadi aku kasih kayak gini tuh hampir apa ya, hampir nggak kelihatan kalau ini ada baterainya cuy. Nah, tadi ya kita, nah kayak gini nah, tuh udah hampir nggak kelihatan kalau di bagian bawah itu ada baterainya. Jadi totalnya ini 72 Ah ya, 72 volt. Untuk jarak tempuhnya seharusnya bisa di atas 100 km lebih sih ya. Mungkin kalau naiknya stabil ya, nggak terlalu kenceng, itu bisa 150 kilometeran. Jadi cukup jauh ya cuy ya. Kemarin ditawarin 100 Ah ya. Jadi yang di bagian atas ini tuh dikasih 100 Ah, di bawah sini 22 Ah. Cuman karena budgetnya tuh nggak cukup cuy. 100 Ah itu budgetnya 14 jutaan untuk sebuah baterai ya, 14 juta. Aku pikir-pikir lagi, jadi ya wes lah, pakai sementara, pakai ini dulu. Ini juga udah lumayan mahal sih. Ya, jadi kita coba aja. Ini baterainya nanti tahan sampai berapa tahun ya ke depan. Oke, lanjut ya, kita bahas update. Nah, untuk bagian cakram di sini aku model kayak gini ya. Untuk selangnya aku model ke bawah sini. Kenapa saya model ke bawah kayak gini? Ya, itu karena kalau kita lewatin ke atas seperti orinya, itu kebanyakan kalian cek deh, VR Q1 di bagian bodi sebelah kanan bawah itu pasti lecet cuy. Karena apa? Karena kegesek dari ini selang remnya itu tadi. Jadi di sini makanya aku lewatin ke bawah sini ya. Nah, seperti ini. Dan bisa dibilang ini juga lebih rapi sih daripada sebelumnya. Mungkin yang kurang enak itu bagian piringan cakramnya ya. Ini desainnya juga jelek banget sih. Rencananya ya mau aku ganti. Rencananya mau aku ganti. Anjir, ini mepet banget ya. Ini mepet banget, tapi nggak mepet sih. Tapi ini mepet banget loh. Tapi enggak sih. Tuh kalau bisa cek bentar ke center. Nah, kalian bisa cek tuh. Itu mepet banget loh. Tuh. Mepet banget, tapi enggak sampai mepet sih, tapi hampir mepet lah. Ini nanti kita kencengin kayaknya aman sih. Ini kan belum aku kencengin ya. Nah, nanti kita tarik kayak gini seharusnya aman. Bismillah lah, moga aman. Nanti kita kencengin ya. Oke, ini masih aman lah. Oke. Oke, untuk piringan cakramnya, kok piringan cakramnya ini apa namanya, master remnya ini jelek banget desainnya. Jadi rencananya nanti kita ganti aja yang lebih sporty ya. Kalau bisa kita ganti yang dual piston. Kalau dual piston kayaknya nggak bisa ya. Dual piston yang kiri kanan itu loh, kayaknya nggak bisa sih. Karena pasti nempel ke bagian sini. BLDC-nya. Ya mungkin kita carikan merek lain yang modelnya sama seperti ini biar lebih kelihatan sporty dan lebih elegan aja. Kalau kayak gini jelek banget sih kesannya. Terus baut-baut ya, kemarin kita udah jelaskan bautnya udah kita ganti semua. Kalau bisa cek di sini bautnya kita ganti stainless semua. Ini bintang 6 ya cuy ya. Kita ganti stainless semua, kita ganti stainless semua. Di sini juga kita ganti stainless semua. Pokoknya baut-baut yang terekspos atau kelihatan mata itu kita ganti cuy. Ini bautnya kita ganti stainless. Pokoknya semuanya kita ganti stainless biar keren. Ini juga stainless. Lumayan sih harganya, ya nggak terlalu mahal lah kalau dibandingkan dengan harga baut Probolt ya, Probolt atau apa sih itu. Ini harganya antara ada yang 2000, 3000, 5000 tergantung ukurannya. Selanjutnya bentar.
Untuk baut skok-skoknya di sini juga udah kita belikan. Ini aku pakai original AHM ya. Ini pakai punyaan Supra X 125 cuy, yang bagian atas ya. Kalau bisa cek di sini bahannya lebih kuat ya, karena baut yang atas ini selek cuy. Padahal tak kencingin dikit loh, kemarin ini selek. Makanya wes tak ganti sekalian wes bautnya biar lebih kuat. Untuk wedoannya ya, baut murnya ini juga kita ganti stainless biar lebih kokoh. Untuk baut 1-2-nya aku ada yang ada tutupnya, jadi nanti kita taruh bawah sini biar aman dari air, biar gak karatan cuy. Pokoknya kita ganti semua yang berhubungan dengan baut-baut. Di sini juga nanti kita ganti. Ini belum ready sih, belum aku pesenin juga. Nanti kita pesenin baut kayak gini nih. Kalau pendek-pendek itu cuma 2000-an, jadi 8.000. Terus apalagi ya cuy ya. Mungkin masih ada PR ya. PR-nya itu di bagian arm ya. Armnya ini masih menceng ya. Masih pusing mikirnya. Cuman untuk sementara ini biarin kayak gini karena ini udah hampir nggak kelihatan ya. Cuman masih kelihatan sih, tapi ya udah hampir nggak kelihatan lah. Kalian bisa cek nih. Ini masih menceng ke kiri gini ya cuy ya. Padahal kemarin kita udah akalin ya. Kita udah akalin kita palu-palu sampai lurus. Ternyata nggak bisa lurus, udah mentok. Dan yang kedua di sini kita udah papas ya di bagian arm ini. Yang bagian atas ini kita udah papas cuy. Kita udah papas supaya ini bisa naik gitu. Nah, karena di bagian ini tahanan armnya ini udah mentok ke atas, jadi otomatis ini mentoknya segini untuk sebelah kiri, dan itu masih menceng. Nah, cara kedua atau cara terakhir ya, kemungkinan di bagian sebelah kanan ini kita coak lagi yang bagian bawah ya. Jadi sebaliknya jika dibandingkan dengan sebelah kiri, jadi sebelah kiri ini kita coak atas, kalau sebelah kanan ini nanti kita coba sebelah bawah, di bagian bawah ya. Nah ini mungkin 3 mili mungkin masih bisa ya, mungkin nantilah, mungkin besok atau lusa aku akan kerjakan sebelum motor ini dipakai jalan. Jadi kita setting semaksimal mungkin lah sebelum kita pakai jalan. Dan yang terakhir ini bagian skok sebelah kiri, kalian bisa cek skok sebelah kiri itu menceng cuy, menceng kayak gini, menceng kayak gini. Nah itu kenapa bisa menceng, karena kalian bisa cek di bagian tangkon skok bawah tuh, ini posisinya agak masuk ke dalam, sedangkan sebelah kanan ini pas di tengah-tengah cuy. Kalian bisa cek tuh tangkon, nah itu, nah ini ya, ini nggak kelihatan kalau nggak kita center. Nah ini pas di tengah-tengah. Kalau yang sebelah kiri ini agak-agak kanan ya. Jadi ya apa ya, yang desain ini kayak kurang niat gitu. Otomatis skok itu bakalan menceng seperti ini ya, jadi nggak lurus. Ya oke lah, nggak masalah. Mungkin itu untuk next project aja kita benerin ya, kita bawa ke tukang las. Untuk saat ini kita biarin kayak gitu aja kali ya. Kayaknya sih gitu ya. Nggak tahu sih, nanti kalau misalnya ada waktu ya mungkin kita lepas, kita bawa ke tukang las, kita pindah ke geser ke tengah gitu. Karena ini ganggu banget cuy. Kalau bisa cek, otomatis ini main skoknya juga nggak maksimal karena posisinya kayak gini, lebih dominan sebelah kanan nanti mainnya, karena yang sebelah kanan itu kan lurus ya, otomatis lurus itu lebih panjang. Kalau yang sebelah kiri agak menceng itu otomatis ini lebih pendek kalau diukur ke atas ke bawah, karena posisinya agak menceng kayak gini cuy. Jadi yang dominan nanti malah skok sebelah kanan. Takutnya nanti kalau dibiarin terus menerus itu skok yang sebelah kanan itu cepet moncot jika dibandingkan sebelah kiri gitu. Ya mungkin alternatif yang paling gampang ya ganti arm. Cuman untuk ganti arm aku nggak suka ya, karena kemarin sempat cek-cek di online shop itu armnya tuh desainnya tuh jelek banget cuy. Jadi wis lah, kita modifikasi arm originalnya aja supaya lebih mantap cuy. Oke, mungkin itu aja sih update tentang motor VRQ1 kali ini ya. Ini udah hampir tahap finishing. Mungkin di video sebelumnya kita udah bisa bikin video test ride ya, atau kita tes jalan dan pemasangan controller, kabel-kabel kayak gini kita pasangin kepada yang ahlinya aja, karena di sini aku nggak tahu sama sekali. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan nantikan video selanjutnya tentang motor VRQ1 saya. Saya Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.